Ilmu. Perkenalkan, saya Nurul Fahira selaku moderator yang akan menemani teman-teman di beberapa menit ke depan pada acara webinar Raih Potensi Kalimat. All about bongkar tips lolos PAN PTKIN dan menjadi mahasiswa HITS berprestasi. Kami ucapkan selamat malam dan kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Kesha Aulia Az-Zahra. Halo Kak Kesha. Halo Kak. Halo. Oke, apa kabarnya nih Kak Kesha? Alhamdulillah baik Kak. Kakaknya gimana? Alhamdulillah baik. Oke Kak. Nah, Kak Kesha ini merupakan mahasiswa yang lolos di SPAN PTKIN tahun 2022 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan Kak Kesha ini juga memiliki banyak prestasi nih teman-teman. Salah satunya menjadi Best Favorit Duta Muda Jawa Timur di tahun 2024 serta winner NIMPAI di tahun 2023 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan masih banyak lagi nih teman-teman prestasi yang telah diraih oleh Kak Kesha oleh Az-Zahra. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja kita dengarkan webinar dari Raih Potensi kelima, bongkar tips lolos PAN PTKIN dan jadi mahasiswa HITS berprestasi. Kepada Kak Kesha Aulia Az-Zahra, dengan ini dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Kak Kesha. Apa kabar nih sore hari ini? Alhamdulillah, baik Kak. Kakak sendiri? Alhamdulillah baik. Kakaknya juga sehat, kakak moderator? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kenalin aku Kesha Aulia Az-Zahra, biasa dipanggil Kesha. Aku dari UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tahun ini aku semester 4. Dan di sore hari yang menyenangkan ini, aku akan membahas tentang tips-tips bagaimana cara lolos PAN PTKIN dan juga sebuah tips dari aku biar jadi mahasiswa yang berprestasi, teman-teman. Oke, saya izin share screen ya, Kak. Apakah sudah terlihat share screen-nya, Kak? Sudah Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman langsung dimulai aja ya. Tips lolos PAN PTKIN dan jadi mahasiswa yang berprestasi. Oke. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu SPAN PTKIN. Pasti teman-teman di sini udah gak asing ya dengan apa itu SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini adalah seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang dilakukan secara nasional dalam negara Indonesia dalam satu sistem terpadu dan diselenggarakan serentak yang panitia pelaksananya adalah ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi SPAN PTKIN ini adalah suatu seleksi yang diselenggarakan oleh Kemenak ya teman-teman, jadi berada di bawah naungan Kemenak. Selain itu, SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional yang
berdasarkan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain seperti portofolio atau sertifikat tanpa ujian tertulis. Nah, kuncinya di sini SPAN PTKIN itu adalah seleksi prestasi ya teman-teman. Seleksi menggunakan nilai rapor, yang mana tidak ada tes tulis di sana. Jadi kita hanya menyetorkan nilai rapor dan juga bisa menginput prestasi-prestasi yang telah kita miliki dengan menggunakan sertifikat penghargaannya tersebut. Kemudian tipsnya adalah yang pertama, lengkapi persyaratan administrasi, teman-teman. Nah, aku bilang yang pertama adalah administrasi. Kenapa? Karena ibaratnya teman-teman mau masuk rumah nih, kan pasti melewati pintu dulu. Nah, administrasi itu ya pintu tersebut, awal dari mau masuk itu tersebut. Jadi ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama adalah catat timeline SPAN PTKIN. Kita harus tahu kapan aja sih SPAN PTKIN itu mulai dari PDSS, terus pendaftarannya, dan juga pengumuman lolosnya. Kalau PDSS itu handle by sekolah ya teman-teman, itu dari pihak sekolah sendiri yang mendaftarkan. Kita belum ikut campur, belum turun tangan. Tapi kita turun tangannya itu mulai dari yang 12 Februari sampai 15 Maret ini, yaitu pendaftaran siswa. Kita melakukan pendaftaran di situ dengan menginput berkas-berkas. Iya, kita login dulu ke websitenya SPAN PTKIN, terus kita cocok logikan antara data nilai yang diinput oleh guru-guru, kemudian kita cocokkan, ini benar nggak ya nilainya? Udah bener nggak ya? Kalau misal nggak bener, teman-teman, tolong banget bilang ke operator sekolahnya. Karena apa? Misalnya nih, teman-teman nilainya itu 90, tapi kemudian ditulis 92. Itu jangan ya, teman-teman. Karena akan ada cross-check oleh pihak yang terlibat. Jadi sebelum di cross-check, lebih baik di cross-check terlebih dahulu masing-masing sesuai dengan kebenaran datanya tersebut. Dan ada beberapa langkah yang lainnya, yaitu mencantumkan permintaan-permintaan yang diminta oleh SPAN PTKIN tersebut dalam websitenya. Kemudian tanggal 2 April ada pengumuman lolos, yaitu di mana nanti akan ada pengumuman kelolosan. Nah, saran aku yang kedua adalah daftar dengan tepat waktu. Jadi kuncinya teman-teman jangan daftar di awal-awal maupun di akhir-akhir. Kenapa? Karena pada dua momen tersebut itu adalah rame-ramenya orang-orang untuk daftar ya. Jadi websitenya kemungkinan akan menjadi error karena banyak yang mengakses. Jadi baiknya teman-teman daftar itu mulai tengah-tengah aja, yang nggak ke awal banget dan nggak akhir banget. Apalagi kalau sampai teman-teman daftar tanggal 15 Maret, itu nggak banget ya. Tidak sangat disarankan untuk daftar di hari terakhir pendaftaran. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti di websitenya. Apakah itu error, kemudian kita nggak bisa upload, ya kan? Udah keburu habis waktunya. Jadi daftar di tengah-tengah aja, kalau saran dari aku. Kemudian yang ketiga, pastikan tidak ada berkas yang terlewatkan. Apapun yang diminta, apapun yang tercantum, ditulis di website itu, silakan dilengkapi teman-teman ya. Termasuk juga kalau kita itu mengepost file raport ya. Kalau saya dulu itu, saya ada dikompres dulu teman-teman. Karena kalau misalnya nggak dikompres, itu nggak bisa masuk. Jadi bolak-balik dikompres. Itu dilakukan aja terus. Ikuti apa yang menjadi perintah. Karena salah satu kriteria kelolosan yaitu tadi, melengkapi perlengkapan administrasinya. Kemudian lanjut ke next ya teman-teman. Yang kedua, ada akademik dan non-akademik. Ini harus penting banget diketahui teman-teman bahwasannya nilai raport itu harus di atas rata-rata dan meningkat secara konsisten setiap semester. Jadi kalau misalnya teman-teman punya raport yang nilainya itu di atas rata-rata, itu boleh banget buat didaftarin ke SPAN. Karena apa? Karena sekali lagi, SPAN ini adalah seleksi berbasis prestasi, yang mana nilai merupakan acuan utama dalam seleksi ini. Jadi teman-teman harus bisa
menyeimbangkan antara nilai dari semester awal ke semester selanjutnya. Harus ada peningkatan yang signifikan. Kalau misalnya semester awal-awal teman-teman itu bagus, 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 kemudian tiba-tiba jeblok, jangan. Tetap pertahanin ya kebagusan tadi. Karena itu akan lebih diminati oleh para penyelenggara panitia itu. Bagaimana kita memiliki nilai yang signifikan. Buldi nilai pada jurusan yang diinginkan. Maksudnya itu adalah highlight ya teman-teman. Kayak saya nih contohnya, daftar di pendidikan agama Islam. Berarti nilai-nilai PAI itulah yang harus saya perbagus. Kalau zaman saya dulu, saya kan di madrasah ya. Kalau di madrasah itu kan ada banyak mapel PAI-nya. Ada fikih, ada akidah, kurdis, sama SKI. Nah, pihak penyelenggara itu nggak kemudian 4 mapel ini tadi dikalkulasi di rata-rata, enggak. Tapi pihaknya itu meminta salah satu mapel aja. Ya, kalau di tempat saya waktu itu, zaman saya waktu itu mintanya nilai kurdis. Jadi yang benar-benar harus di-highlight, harus dipertahani nilainya adalah mapel itu tadi, mapel kurdis. Ya, karena itu akan sangat dilirik oleh panitia penyelenggara. Kemudian ada prestasi non-akademik. Yang pertama memiliki sertifikat prestasi. Kalau teman-teman punya ability, punya kemampuan, lomba-lomba gitu ya, yang provinsi, nasional, itu boleh banget sertifikatnya dikirim ya teman-teman. Karena selain nilai raport, PTKIN ini, SPAN PTKIN itu juga mempertimbangkan sertifikat prestasi yang kita miliki. Ya, dan juga sertifikat itu dapat mengcover, ya, dapat menutupi, dapat menunjang nilai yang kurang bagus. Karena emang ada teman saya itu nilai raportnya itu dia biasa aja. Dia nggak yang bagus-bagus banget, enggak. Biasa aja. Tapi dia memiliki kemampuan. Dia sering ikut lomba, terus dapat sertifikat. Bahkan ke nasional, dia input itu tadi sertifikatnya, dan kemudian dia lolos. Dia lolos jalur SPAN karena sertifikatnya menunjang tadi. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Jadi jangan ragu buat masukin sertifikat. Kalau aku dulu, aku kan di pondok, di madrasah. Jadi nggak ada tuh, aku nggak aktif dulu ya pas di pondok itu. Jadi aku nggak menyantumkan sertifikat prestasi. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kalau bisa cantumkan sertifikatnya. Kemudian yang ketiga, memilih jurusan kuliah yang tepat. Yang pertama, cara memilih jurusan yang terbaik adalah jurusan yang selaras dengan jurusan sewaktu ketika berada di sekolah. Misalnya, teman-teman itu dulu jurusan IPS. Nah, teman-teman milih jurusan buat kuliah nanti, prodinya nanti, itu ya kalau bisa yang soshum. Soshum ya, anak IPS kan soshum. Kalau misalnya teman-teman dulu anak IPA, itu pilihlah yang jurusan eksak atau sains ya, yang IPA-IPA itu. Karena apa? Karena di sini kuncinya adalah tidak lintas jurusan, maka semakin besar peluang untuk lolos ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman itu selaras, dulu IPS nih, terus contohnya aku bikin contoh PAI ya, kalau PAI kan emang dari miliknya Sosum PAI itu. Nah, jadi balance antara jurusan aku IPS, kemudian jurusan yang aku pilih di kuliah itu juga Sosum, yaitu PAI. Maka itu akan besar peluangnya, ya. Daripada sebaliknya, teman-teman linjur atau lintas jurusan, itu akan memperkecil peluang untuk lolos SPAN PTKN tersebut. Kemudian ada meminta arahan guru dan orang tua dalam mengambil keputusan. Meminta arahan guru dan orang tua ini penting banget ya teman-teman, karena kita nggak boleh sendiri aja menentukan pilihan kita ke depannya. Karena yang paling tahu itu ya guru dan orang tua. Oh, kita, oh anak ini cocoknya di jurusan ini, karena dia memiliki kemampuan menghitung, misalnya dia MTK atau teknik sipil atau dan lain sebagainya. Itu orang tua dan guru itu tahu apa yang terbaik buat kita.
Dan juga beliau juga tahu bagaimana arahan kita nanti ke depannya, prospek ke depannya nanti gimana sih, itu beliau tahu. Jadi jangan ambil keputusan sendiri, tapi juga tanya kepada guru dan orang tua dalam mengambil keputusan jurusan yang dipilih. Oke, kemudian yang keempat, daya tampung dan passing grade ini harus banget diketahui ya teman-teman. Daya tampung dan passing grade, daya tampung itu porsi tempat duduknya itu ada berapa di jurusan tersebut, dan passing grade adalah tingkat keketatan jurusannya. Jadi setiap jurusan itu pasti memiliki tingkat keketatan ya, pasti memiliki tingkat keketatan. Ini aku ambil dari website. Ada banyak banget tingkat keketatan, dan ini yang tertinggi adalah XCHAR, ekonomi syariah, itu 29%. Dan ini ada PAI 22%, itu termasuk tinggi. Dan juga ada daya tampung nih teman-teman, kayak gini. Pendidikan agama Islam ada 35, pengembangan masyarakat Islam ada 21, dan lain sebagainya. Ini harus diketahui kalau misal kita udah tahu nih jurusan kita apa. Oh, aku mau ambil jurusan ekonomi syariah. Langkah selanjutnya adalah kita harus browsing, ya. Harus browsing kira-kira daya tampung SPAN PTKN untuk ekonomi syariah UIN Malang itu berapa ya daya tampungnya. Terus passing grade-nya berapa ya. Kalau misal pengen kuliah di UIN Sunan Kalijaga juga dicari. Kira-kira kalau aku ambil pendidikan bahasa Arab, nanti daya tampungnya itu berapa ya? Terus juga passing grade-nya berapa ya? Ketat apa enggak ya? Besar apa enggak ya persentasenya? Karena apa? Karena ini ada tipsnya teman-teman. Pilihlah jurusan pertama. Jurusan pertama itu jurusan yang paling diminati atau menjadi prioritas teman-teman semua dan paling ketat passing grade-nya. Karena apa sih kalau kita harus pilih yang paling diminati dan paling ketat? Karena kalau misal andai kata kita itu tidak lolos di sini, kemungkinan kita akan lolos di 3 yang bawah ini. Kan kalau SPAN PTKIN itu ada 4 jurusan ya, 4 jurusan dengan 2 PTKIN yang berbeda. Nah, nanti kalau kemungkinan teman-teman bisa naruh yang paling tinggi minatnya dan paling ketat banget passing grade-nya, teman-teman akan kemungkinan bisa lolos di sini. Tapi kalau misal teman-teman itu yang pertama adalah passing grade-nya yang rendah banget, yang kayak misal belas-belasan itu ya. Misal nih, aku ambil hukum keluarga Islam di prioritas pertama, ya. Tapi yang pilihan kedua, aku ambil pendidikan agama Islam. Ini tidak disarankan ya teman-teman ya. Karena kalau misal menjadi apa ya, panitianya itu seperti ini. Kalau misal kita di yang rendah aja tidak diterima, apalagi di yang atasnya, di yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, jadi pilihlah jurusan pertama itu jurusan dengan paling ketat passing grade-nya dan juga paling diminati. Ya, karena rata-rata orang kalau keterima SPAN PTKN itu ada di pilihan pertama. Jadi pilihlah yang paling diminati. Terus pilihlah PTKIN yang itu ada di provinsi teman-teman semua. Jangan ambil yang di jauh. Misalnya aku di Surabaya, tapi aku ambil PTKIN-nya di luar Jawa. Itu tidak disarankan ya teman-teman. Karena apa? Karena ini adalah prestasi atau seleksi menggunakan nilai raport yang mana tujuannya, acuannya itu adalah putra-putri daerahnya masing-masing yang menjadi prioritas. Jadi tidak disarankan untuk ambil yang jauh-jauh. Ambil yang berada di provinsi kalian aja atau yang berada di daerah kalian aja. Gitu. Kemudian ada lagi yang kelima, akreditasi sekolah dan faktor alumni. Ini sangat mempengaruhi teman-teman. Akreditasi dan pemeringkatan sekolah dengan indeks berkualitas. Seperti sekolah yang terakreditasinya A, itu bagus. Itu udah bagus ya. Kemudian semakin banyak alumni pada perguruan tinggi tersebut berpeluang besar untuk lolos, apalagi alumninya itu berkontribusi atau aktif dalam perguruan tinggi tersebut. Soalnya gini teman-teman, ada suatu kejadian itu gini.
Kalau misal teman-teman nanti qadarullah udah keterima SPAN, jangan pernah ditolak ya teman-teman ya. Karena apa? Karena akan ada sanksinya. Akan ada sanksinya dan itu berimbas pada adik kelasnya teman-teman semua. Di sekolah aku dulu, itu ada pada tahun sebelum-sebelum aku, ada suatu angkatan itu yang banyak banget keterima SPAN. Jadi hampir semua yang daftar itu diterima oleh seleksi SPAN PTKIN tadi. Tapi kenapa? Kenapa mereka itu menolak semua? Ya, mungkin nggak sesuai sama passionnya, atau mungkin dia itu cuma daftarnya itu bimbang, ahlinya itu nggak minat, tapi didaftar-daftarin aja. Akhirnya ditolak. Nah, banyak banget yang nolak waktu itu. Aku diceritain sama guru BK aku sendiri. Jangan ditolak, karena kalau ditolak imbasnya kayak di kelas, teman-teman. Dan beneran pada saat itu adik kelasnya itu ketika daftar SPAN PTKIN gak ada yang diterima sama sekali sama PTKIN tersebut. Jadi gitu, panitia penyelenggara itu pasti menetapkan sanksi atas kelakuan atau atas apa yang diperbuat oleh peserta didiknya, dan itu berimbas kepada adik kelas kita. Jadi kalau udah keterima SPAN, jangan ditolak ya, karena itu akan sangat mendapatkan sanksi dan berimbas. Itu kemudian ada yang keenam, doa dan positive affirmation. Ini last but not least ya teman-teman. Kata guruku, 40% itu ada di usaha atau ikhtiar kita. Tapi selebihnya adalah doa. Yaitu 60% yang lebih banyak itu ada di doa. Karena apa? Karena usaha itu akan tetap nggak bisa kalau misal Allah itu nggak meridhoi atau Allah nggak memperkenankan. Jadi sebaik-baiknya ikhtiar atau udah melakukan usaha, terus selanjutnya adalah berdoa. Karena kalau doa itu kan kita melobinya ke Allah ya. Melobinya ke Allah yang punya semuanya, bukan melobi ke panitia lagi. Jadi banyak-banyakin doa mulai sekarang, waktunya masih lama, tanggal 2 April, bisa dibuat berdoa, bisa dibuat tahajud, kemudian berdoa. Itu banyak-banyakin doa. Saya dulu ketika di pondok juga gitu. Setiap selalu doa, setiap doa itu mesti bilang semoga lolos PAN PTKIN. Jangan lupa disertai yang terbaik ya teman-teman. Karena kalau misal kita berdoanya cuman semoga lolos PAN PTKIN, itu kayak seolah kita memaksa Tuhan gitu. Tapi kalau kita berdoanya sambil yang terbaik, nah yang terbaik ini kan dikembalikan kepada kekuasaannya Tuhan lagi. Kalau misal kita nggak diterima ya it's okay. Itu ketetapannya Tuhan dan pasti akan diberikan yang lebih baik lagi. Dan doa itu juga bisa dibarengi atau harus dibarengi oleh positive affirmation. Ini sering banget kita dengar positive affirmation itu apa? Memberi afirmasi positif kepada diri kita. Ya, itu bisa berupa kata-kata atau ucapan atau mungkin teman-teman nulis. Bangun tidur nulis, aku menjadi anak yang lolos PAN PTKIN, atau tiba-tiba bangun tidur bilang ke diri sendiri, semangat calon lolos PAN PTKIN. Iya, kalau aku dulu di pondok itu, saking pinginnya aku kuliah di UINSA, aku sampai ngeprint teman-teman, ngeprint foto gedungnya UINSA itu aku print, aku laminating, aku taruh di lemariku, aku tempel ya. Kalau anak pondok kan gabut ya, gabut, gak ada akses main HP, jadi kayak tiap hari tuh pengennya kayak lihat hiburan gitu, lihat yang bisa bikin penambah semangat gitu kan. Kalau misal HP-an kan bisa semangat terus ya kan, kalau anak pondok kan gabut, sepi gitu kan ya. Nah, aku ngeprint foto UINSA, terus kemudian jurusan PAI, aku bener-bener tempelin di lemari aku waktu itu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan atau menggagas apa yang kita inginkan. Dan ini ada penelitiannya teman-teman, bahwa kinerja otak bawah sadar itu lebih besar, yakni 88% daripada otak sadar yang hanya 12% saja. Makanya mulai dari sekarang banyakin omong-omong yang positif. Banyakin melakukan hal yang positif. Memberi nutrisi. Seperti ini loh teman-teman, kalau misal kita
perut kita lapar, kita butuh makan, ya kan? Kita memberi makan. Nah, ini juga pikiran kita, raga kita, jiwa kita, itu juga butuh dengan yang namanya nutrisi, hal-hal yang positif, itu. Bahkan ini penelitian sendiri yang bilang ya, bukan saya yang bilang, kalau 88% itu lebih besar kemungkinannya dari otak bawah sadar. Jadi beri kata-kata yang bagus terus agar menjadi kenyataan. Seperti itu. Nah, kemudian ada Starting Your Bright Future. Saya sedang menempuh pendidikan S1 program studi pendidikan agama Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya, memiliki ketertarikan dalam bidang self-development atau perkembangan diri, spreading positive vibes to others, sehingga membuat saya memiliki keinginan yang tinggi untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau itu tadi udah menjelaskan tentang tips and trick bagaimana lolos PAN PTKIN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menjadi mahasiswa yang berprestasi, yang sebenarnya saya nggak berprestasi banget sih. Tapi nggak apa-apa, saya share aja. Nah, ini adalah rutinitas saya. Saya menjadi winner Ning PAI 2023 atau tahun kemarin. Terus tahun ini saya menjadi best favorit Duta Muda Jawa Timur 2024. Selain itu selain kuliah, saya juga mengajar di TPQ dan juga saya aktif kepengurusan kampus. Kalau ditanya capek, enggak, pasti capek teman-teman. Duta atau NIM itu pasti punya program kerja ya, yang mana kita harus menjalankannya. Karena kalau udah jadi duta, itu kan ada namanya advokasi. Dan itu harus dijalanin teman-teman. Harus benar-benar jalani bagaimana sih sumbangsi kamu untuk negara Indonesia ini. Bagaimana cara kamu mengabdi kepada Indonesia ini. Jadi bukan tentang duta yang cuman bangga-banggaan selempang atau mungkin gelar baru. Enggak ya teman-teman. Jauh dari kata itu, kita melakukan kerja nyata kepada developing our nation gitu. Kalau sore saya mengajar di TPQ ke anak kecil-kecil gitu. Dan kadang kalau misal ada rapat kampus, itu saya lihat dulu apakah ini benar-benar saya itu menjadi yang pokok di sini, di rapat ini. Kalau misal saya itu menjadi hal yang pokok, saya akan ikut kampus tadi, rapat. Tapi kalau misal nggak ada saya pun masih bisa tetap jalan, intinya gitu, saya akan tetap ke TPQ. Karena rasanya kalau misal udah jadi pengajar itu seperti nggak bisa kalau bisa nggak ngajar. Kalau bisa diusahain semaksimal mungkin bisa tetap ngajar gitu. Karena udah menjadi amanah juga kepada kita. Terus kalau misal kebalikannya seperti ini, apakah tidak capek? Capek. Apakah tidak keteteran? Sejujurnya iya keteteran. Saya masih belajar juga tentang manajemen waktu yang baik seperti apa. Saya juga masih berusaha. Jadi sama-sama belajar bareng-bareng kita semua. Terlepas dari itu, but first, how to do? Bagaimana caranya melakukan hal-hal yang kemudian kita bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dalam kuliah ini. Oke, let me show you guys. Jadi yang pertama, jadilah mahasiswa yang aktif. Aktif ya teman-teman, aktif di sini bukan hanya tentang aktif berpendapat, enggak. Jadi aktif di sini tuh ada dua, aktif akademik dan aktif non-akademik. Perlu diingat kita adalah pelajar yang mana tugas kita adalah mencari ilmu. Ya lakukanlah sesuai lumrahnya pelajar itu seperti apa. Mengerjakan tugas, terus tidak lewat batas deadline kalau mengumpulin, terus kemudian mencatat apa yang diajarkan oleh guru. Kalau bisa nih teman-teman duduk di depan ya. Duduk di depan. Karena kita itu nggak pernah tahu dosen itu gimana karakternya. Kalau misal masih first impression ya, masih perkenalan, masih minggu pertama, kan ada dosen itu yang beliau energik kalau ngomong. Jadi semua sampai belakang itu masih tetap dengar. Tapi tidak memungkiri ada juga
yang dosen itu kalau ngomong perlahan, pelan-pelan, kalem. Jadi kan yang belakang nggak dengar. Nah, kalau udah kayak gitu kan pasti kita melakukan aktivitas lain. Karena apa? Karena ya mau dengerin nggak denger, soalnya kita di belakang, ya kan? Nah, daripada seperti itu, mending duduk di depan. Ambil duduk yang di depan agar kita bisa memperhatikan guru atau dosen dengan baik. Jadi mahasiswa baru pasti merasakan apa yang namanya culture shock ya teman-teman. Kaget terhadap keadaan pertama kali. Karena kalau biasanya kita itu ngerjain tugasnya itu di sekolah, ada uji kompetensi, ada soal tanya jawab. Di kuliah ini enggak teman-teman. Tugasnya udah beda. Kita bikin makalah, bikin jurnal, bikin artikel. Mungkin bagi anak-anak yang dulunya adalah anak karya ilmiah, itu nggak asing ya sama kata-kata itu. Tapi bagi mereka yang belum pernah ikut karya ilmiah, pasti tanya-tanya, gimana sih? Apa sih? Itu apa sih? Belum lagi, dosen itu pasti memiliki ciri khasnya masing-masing, metodenya masing-masing. Ada dosen yang sukanya ngasih tugas, ada yang kadang itu tugasnya dikit-dikit aja, ada yang biasanya rajin datang, bahkan on time banget, ada yang kadang dosen itu sibuk dengan rapat sama dosen. Jadi dosen itu macam-macam teman-teman. Jadi gak usah kaget, karena nanti insya Allah kalau di awal itu pasti ada pelatihan bikin makalah. Terus kalau misal aku nggak bisa bikin makalah gimana Kak? Tertinggal dong? Enggak. Jadi nanti dari organisasi yang ada di dalam kampus itu pasti akan membantu, akan memberikan pelatihan kepada kita agar bisa membuat makalah atau tugas baru yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Jadi nggak usah takut ketinggalan ya, nggak usah takut. Kemudian ada prestasi tadi akademik, dan sekarang adalah non-akademik. Non-akademik itu seperti organisasi ya teman-teman, baik internal maupun eksternal dari kampus. Penting banget ikut organisasi itu, karena organisasi ini ilmu yang nanti ranahnya langsung ke masyarakat ya. It's okay kalau misal akademik tadi ilmunya itu masuknya ke kita lagi, ya kan? Kita dapat pelajaran baru dari dosen. Itu pasti kembalinya ke kita. Tapi kalau misal organisasi, itu kembalinya kan ke masyarakat. Sedangkan kita adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Jadi kita harus bisa bagaimana sih nanti kontribusi kepada masyarakat itu. Oh, bagaimana sih caranya teamwork, bekerja dalam tim, bagaimana caranya memanajemen waktu agar seimbang antara kuliah dan juga organisasi, itu harus seimbang. Karena kalau misal teman-teman cuman ikut aktif dalam akademik, di kelas pinter banget, IP-nya 4 ya, tapi kalau teman-teman gak ikut organisasi, itu akan ada value yang kurang gitu. Nanti teman-teman akan sadar ketika kelas akhir atau semester akhir ya, nanti akan sadar. Bahkan Bu Nyai saya dulu waktu pondok itu pesan kepada saya, nanti kalau kuliah kamu harus ikut organisasi. Karena organisasi itu penting buat masa depan kamu. Ya, karena nanti kita akan berbaur dengan orang-orang dan bagaimana cara kita mengatasinya kalau ada problem, kita menjadi problem solver sama-sama, bekerja sama. Itu akan bermanfaat sekali daripada cuma di kelas ya dapat materi pulang itu nggak baik, itu kurang aku sarankan ya. Dan juga dijaga IPK-nya teman-teman, nanti nggak usah apa ya, nggak, kadang itu kalau misal kita terlalu ambis itu juga nggak baik, tapi kalau kita terlalu santai juga nggak baik. Kalau misal terlalu ambis pasti akan ada apa ya, komentar-komentar negatif yang muncul kepada diri kita. Misalnya teman-teman kita bilang, oh dia ambis banget sampai dia gak mau berteman sama kita. Kadang kan ada orang kayak gitu tuh ada. Dia ambis banget sampai akhirnya dia melupakan kumpul-kumpul sosial gitu, dia enggak gitu. Jadi dan juga jangan terlalu santai. Misalnya fokus ke kumpul-kumpul atau sama teman-teman nongkrong hingga tugasnya lupa, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi akademik yes, non akademik juga oke. Kemudian yang kedua,
ada berpartisipasi dalam kegiatan seminar. Seminar atau workshop ini penting banget, teman-teman. Karena apa? Karena ilmu itu tidak hanya didapat ketika di dalam kelas, tapi di luar kelas pun ada banyak berbagai macam keilmuan. Sayang banget kalau misal kita melewatkan ya, teman-teman. Di kampus itu banyak sekali yang menyelenggarakan seminar atau workshop, misal seminar pendidikan atau workshop pelatihan kayak gitu banyak banget. Kalau saran dari aku, ikuti teman-teman. Karena apa? Karena itu akan menjadi sebuah ilmu baru dari kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Saya itu pernah mengikuti workshop yang itu internasional. Jadi pembicaranya itu langsung dari dosen New York waktu itu. Dan itu benar-benar membuka pikiran kita gitu, teman-teman. Di sana pembahasannya itu tentang perekonomian internasional atau SDGs kalau teman-teman pernah tahu. Itu kita benar-benar mengupas tuntas apa yang terjadi pada perekonomian dunia. Dan jangan pernah skip ya kalau misal seminar ini, apalagi webinar. Kita tinggal cuma di rumah aja kayak gini dengerin, ikuti, jangan sampai di skip gitu. Kemudian yang ketiga ada jaga pergaulan. Ini penting banget karena apa? Karena di kuliah ini benar-benar langkah awal bagi kita untuk menemukan jati diri kita. Kita itu orangnya gimana sih? Kita mandiri nggak sih? Apa kita masih males-malesan? Itu bisa menentukan gitu. Dan pergaulan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya pernah ada makalah yang mengatakan, kalau kamu mau mengetahui anak ini, lihatlah teman-temannya. Kan ada yang pernah bilang kayak gitu makalah. Itu karena sepenting itu pergaulan. Kalau misal kita pergaulannya baik-baik, dan bisa memberi impact yang bagus terhadap kita, saling support satu sama lain, itu pertahanin ya teman-teman. Sangat pertahanin. Dan jauhilah pergaulan yang toksik, yang hanya bisa menjatuhkan kita. Misalnya nih kita itu nggak disupport sama sekali. Kalau misalnya kita nggak ada, itu kita dibicarain di belakang. Kita sukanya disuruh-suruh. Enggak, kalau aku mending kita cut off dari pergaulan tersebut. Nggak apa-apa, nggak ada teman itu tadi, tapi kan kita masih banyak teman yang lainnya yang bisa saling support satu sama lain. Kemudian yang keempat, ada bangun relasi, teman-teman ya. Membangun relasi ini penting banget bagi anak kuliah. Karena apa? Karena nanti kita itu akan banyak tugas loh, teman-teman. Dari semester 1 itu misalnya kita ada penelitian, kemudian nanti bahkan di semester akhir itu kan ada skripsi. Tentunya kita akan butuh media atau orang-orang yang bisa mensukseskan apa yang kita butuhkan tadi. Ya, kayak misalnya aku nih, aku dulu itu meneliti tentang mantan perahu. Mantan perahu itu perahu yang ada di Madura, tradisi ya, tradisi perahu yang ada di Madura, yang mana itu menghias perahu gitu loh teman-teman, menghias perahu ketika hari raya besar. Nah, jadi ketika hari raya itu orang-orang daerah sana, khususnya daerah pesisir, itu pada berkumpul, bikin kompetisi menghias perahu. Dan juga di sana ada banyak makanan. Itu aku benar-benar butuh relasi sama orang Madura pada saat itu. Gimana sih untuk mengenali tradisi ini itu, terus juga kan dibawa ke kecamatan ya sama pihak yang terkait, itu pasti kita akan ditanyai. Tapi karena kita udah kenal, udah punya relasi, itu jadi dipermudah, perizinannya itu jadi dipermudah. Bahkan waktu itu saya sampai meneliti nggak cuman di kawasan perairan atau laut tadi, tapi saya juga meneliti di rumah-rumah warga. Jadi benar-benar pada saat itu wawancara melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan ke warga-warga. Gitu teman-teman. Jadi harusnya cuma meneliti di lautan aja, tapi ada dapat privilege bisa langsung touchdown ke masyarakat. Bangun relasi ini bukan hanya itu juga, tapi bisa dari organisasi tadi. Kan kita punya teman. Itu bukan seolah-olah bangun relasi ini untuk memanfaatkan dia, enggak ya teman-teman. Pasti nanti akan ada timbal baliknya. Kalau misal kita udah butuh gini dibantu sama dia, nanti akan ada saatnya kok dia butuh terus kita bantu. Itu kayak gitu relasi yang sesungguhnya.
dalam dunia bisnis, relasi itu penting banget untuk menjaga stabilitas perekonomian perusahaannya, dan lain-lain. Tapi dalam kuliah, itu juga sama pentingnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti sama pentingnya. Kemudian yang kelima, ada keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman ini penting banget dilakukan bagi anak kuliah. Karena apa? Karena kuliah ini merupakan proses awal ya teman-teman. Proses awal kita melangkahkan kaki, menginjakkan kaki, untuk melakukan proses-proses perjuangan kita. Jadi kayak misal ada gerbang kesuksesan, ya ini saatnya kita keluar dari zona nyaman. Ya, sedikit cerita, dulu itu aku tuh dulu dipilih sama teman-teman kelas aku buat mengikuti event atau ajang Gusening PAI ya teman-teman. Tadinya aku merasa nggak percaya diri, aku nggak ada apa-apanya, mending teman-teman yang lain aja. Terus kemudian teman-teman ngeyakinin aku, teman-teman kelas aku itu ngeyakinin aku hingga akhirnya ya udah aku coba gitu. Aku coba dan di event kayak gitu itu teman-teman ada butuh perhatian ekstra. Kalau misal kita itu biasanya cuman kuliah pulang, tapi kita ditunjuk di event ini, akhirnya kita mempersiapkan apa saja sih yang untuk event ini itu, kita harus belajar pengetahuan apa sih, kan pasti ada tes wawancara, tes tulis, tes bakat, kita mempersiapkan itu semua gitu. Hingga kemudian qadarullah aku jadi winner PAI waktu itu, winner ning PAI, dan kemudian aku merasa kayak, oh ini adalah suatu kompetensi baru aku gitu. Aku bilang ke diriku sendiri gitu. Kemudian pada akhirnya ada pendaftaran Duta Muda Jawa Timur dan aku mencoba daftar waktu itu kayak gak yakin karena aku kan cuman apa gitu. Terus akhirnya di sana itu bener-bener banget orang-orangnya itu hebat-hebat banget teman-teman. Kadang aku tuh merasa kayak gini, ternyata orang-orang itu pintar semua ya gitu. Kadang kayak selama ini aku kemana aja gitu loh. Orang-orang di luar sana itu pada pintar semua. Mereka itu memiliki kemampuan yang cakap dan juga mumpuni. Dan selama jadi duta itu benar-benar banyak pengalaman yang aku dapetin dari saling bertukar pemikiran, saling support satu sama lain yang tadinya nggak kenal ya kan, ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Tuban, banyak banget, ada yang dari Pasuruan. Tadinya nggak kenal, kemudian kita kenal menjadi satu visi misi untuk mengabdi kepada Jawa Timur tadi. Hingga akhirnya qadarullah aku lolos itu jadi best favorit Muda Jawa Timur dan aku banyak sekali mendapat pelajaran, yaitu tadi salah satunya. Orang-orang itu pintar semua, orang-orang itu memiliki kemampuan semua. Ternyata aku selama ini di mana saja. Gitu. Itu penting banget diterapin ke diri kita, teman-teman, bahwa di luar sana itu banyak orang yang lebih pintar, lebih cakap, lebih mumpuni daripada kita. Sedangkan kita di sini cuman sukanya rebahan, sukanya scroll TikTok. Ketika orang-orang itu sudah fokus kepada masa depannya, dia belajar, dia berani mencoba hal baru, dia keluar dari zona nyaman. Itu adalah suatu hal yang jauh banget bedanya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman orang-orang tadi udah bersusah payah untuk meraih impiannya, kita juga harus keluar dari zona nyaman. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya kan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nanti aku yakin, aku bisa, apa ya, aku bisa percayain kepada teman-teman semua, kalau misal teman-teman nggak keluar dari zona nyaman sekarang, nanti yang akan sedih itu nanti. Pada saat tua, atau bahkan pada saat dewasa nanti. Akan pasti ada menyesal gini, kenapa ya dulu aku nggak ikut gitu? Gitu. Kenapa ya? Karena kalau prinsip aku, lebih baik dicoba, diikuti, dijalani, daripada kita kehilangan kesempatan tersebut. Nah, ini nyambung sama poin ke-6. Do it now or you will regret it. Lakukan sekarang, atau kamu akan menyesalinya nanti. Orang-orang yang sukses di masa depan itu, teman-teman, mereka nggak tiba-tiba sukses. Mereka nggak tiba-tiba menikmati apa yang mereka
dapatkan sekarang itu enggak, tapi mereka itu melewati zona-zona yang mana ada jatuh bangkitnya. Dan sebagai mahasiswa kuliah harus banyak-banyak tirakat apa ya, harus banyak-banyak capek-capeknya, harus banyak-banyak bersusah-susahnya. Karena ingat teman-teman, ada masa depan yang perlu ditirakati, ada masa depan yang perlu disusah-susahin dulu, nanti biar enak nih masa depannya. Tuh, and then ini ada suatu makalah, wa ma ladzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan kecuali sesudah merasakan kepayahan. Ikut duda kemarin, aku benar-benar merasakan kepayahan banget karena itu banyak banget apa serangkaiannya tuh banyak banget teman-teman dari mulai tes tulis, wawancara, terus prakarantina, karantina hingga grand final itu benar-benar banyak prosesnya. Insecure pasti, aku pasti mengalami insecure, apalagi orang-orang pada pintar semua, pada cakap semua. Tapi aku harus meyakini diriku sendiri bahwa kamu juga bisa seperti mereka. Dan itu benar-benar melakukan kepayahan. Waktu itu sampai nggak percaya diri juga, sampai mau nangis, bahkan udah nangis. 3 hari pakai heels yang panjangnya itu 15 cm, teman-teman. Bahkan ketika ada koreografi, kalau teman-teman tahu koreografi itu adalah nari bersama-sama itu namanya koreografi. Nah, ketika koreografi itu juga masih pakai heels. Jadi bayangin 3 hari itu kita pakai heels terus. Ini udah merah semua kakinya, udah merah, udah apa ya, udah sakit banget pokoknya rasanya. Tapi kemudian akan selalu ada kenikmatan setelah itu. Kalau kita udah melakukan kesusahan, pasti akan ada hal-hal baik yang menghampiri kita. Hingga pada akhirnya aku udah selesai masa-masa itu dan kemudian ada undangan-undangan yang kolaborasi dengan Cak Ning Surabaya. Kalau di sini kan ada Cak Ning Surabaya dan collab dengan advokasi-advokasi yang lainnya. Jadi, mulai dari sekarang, keluarlah dari zona nyaman, nggak usah tunggu nanti, nggak usah nunggu besok, tapi mulai dari sekarang, banyakin berdoa, teman-teman, karena doa itu 60% daripada usaha yang hanya 40% aja, dan jangan lupa beri afirmasi positif kepada diri kita semua. Karena layaknya makanan, layaknya perut yang lapar, diri kita juga membutuhkan nutrisi afirmasi positif untuk tautkan untuk dinutrisi dalam diri kita. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke kamu moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Kak Kesha yang sangat luar biasa nih teman-teman. Dan ingat persiapan untuk daftar SPAN PTKIN di tanggal 12 Februari hingga 15 Maret tahun 2024 ini. Nah, untuk menjadi mahasiswa berprestasi yang harus diingat teman-teman itu, jadilah mahasiswa yang aktif, jaga pergaulan, bangun relasi, keluar dari zona nyaman, dan do it now or you will regret. Lebih baik dicoba, diikuti, dijalani daripada menyesal di akhir, teman-teman. Tidak ada kenikmatan kecuali sesudah merasakan kepayahan. Wah, ini sangat luar biasa nih penyampaian yang disampaikan oleh Kak Keisha. Semoga menjadi inspirasi teman-teman untuk mempersiapkan sejak dini untuk lolos di SPAN, untuk lolos di PTKIN impiannya. Oke, sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Teman-teman bisa raise hand dan juga bisa menuliskan di kolom chat. Sampaikan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh nih raise hand maupun menuliskan di kolom chat. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih Kak dari Google Form. Ini pertanyaan pertama Kak, bagaimana merencanakan untuk menjaga keseimbangan antara akademik dan kegiatan dari luar kampus dalam meraih prestasi nih Kak? Boleh dijawab langsung nih Kak Keisha.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Bagaimana cara menyeimbangkan antara akademik dengan non-akademik ya, Kak ya? Nah, jadi dalam skala prioritas, dalam segala opsi itu pasti ada yang namanya skala prioritas. Di antara kalau misal kita kuliah, kuliah kan memang kita sebagai pelajar dan juga kita mencari ilmu, teman-teman. Jadi saya rasa akademik itu menjadi hal yang number one, yang paling utama daripada yang lainnya, ya. Kalau dilihat dari segi yang paling penting. Dan juga kalau misal teman-teman bingung mau menyeimbangkannya itu gimana, coba cari skala prioritasnya dulu. Kalau misal aku yang pertama pasti kuliah ya, mengerjakan tugas, jangan sampai ke-skip. Kalau misal kita ikut organisasi, terus tugas kita ke-skip atau tugas kita nggak dikerjain, itu yang jelek ya. Jadi organisasi itu sejujurnya sebenarnya itu kalau kita mampu ya, kalau kita mampu melakukan, oke lakukan aja. Tapi juga jangan sampai nggak melakukan organisasi sama sekali. Jadi cara menyeimbangkannya itu dicari skala prioritasnya dulu. Oh, kalau aku kuliah, oke, aku harus fokus sama kuliahku. Tapi aku juga ingin mencari pengalaman baru di organisasi. Itu juga bisa menjadi, kalau misal ada tingkatan gitu ya, ini kuliah, terus bawahnya itu ya organisasi tadi. Jadi utamain dulu kuliahnya dulu, kemudian organisasi. Dan juga dalam waktu 24 jam, ini kan waktunya lumayan banyak ya 24 jam. Itu kita harus bisa ngereng, harus bisa bikin reng-rengan. Oh, nanti jam segini sampai segini aku fokus ke kerjaan kuliah, aku fokus ke tugas kuliah. Oh, oke. Di jam segini sampai jam segini aku fokus ke kerjaan organisasi. Kalau organisasi kan pasti ada tugas. Kalau misal ada event, kita jadi panitia di organisasi tersebut, pasti akan ada job desk kan ya. Kalau misal sekretaris itu bahkan bisa lebih padat jadwalnya. Itu bikin reng-rengan. Jadi kita harus benar-benar manfaatin waktu 24 jam tadi untuk dibagi-bagi. Ini jam segini sampai jam segini aku waktunya baca buku. Terus ini jam segini sampai jam segini aku waktunya fokus ke tugas kuliah, ngerjain tugas kuliah. Terus ini jam segini sampai jam segini aku fokus ke tugas organisasi. Gitu, teman-teman. Gitu, Kak. Apa udah bisa dipahami? Baik, terima kasih Kak. Ini ada lagi pertanyaan kedua. Eh, apakah siswa GPR bisa mengikuti SPAN PTKIN Kak? Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Siswa gap year itu tidak bisa mengikuti SPAN PTKIN ya teman-teman. Karena apa? Karena SPAN PTKIN ini diperkhususkan untuk anak-anak yang fresh graduate. Jadi, misal lulusan tahun 2024 nanti, SPAN PTKIN 2024 nanti, ya anak yang lulus pada tahun itu yang bisa ikut. Jadi gap year itu mengikuti seleksi tes. Nanti kalau tes itu ada namanya UMPTKIN. Kalau proses seleksi prestasi itu namanya SPAN PTKIN, tapi kalau di tes itu namanya UMPTKIN. Itu anak gap year bisa masuk di situ nanti. Gitu kan. Oke, nah teman-teman untuk siswa GPR tidak dapat daftar di SPAN PTKIN, akan tetapi bisa di jalur UM PTKIN. Nah Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengetahui minat bakat dalam mengambil prodi yang ingin digeluti supaya tidak salah jurusan Kak? Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Bagaimana cara mengetahui minat bakat dalam memilih jurusan atau prodi? Yang pertama adalah kenali diri kita terlebih dahulu. Ya, kenali diri kita. Kita harus kenal sama diri kita sendiri. Oh, aku lebih nyamannya sama pelajaran bahasa nih. Aku lebih seneng bahasa Inggris, translate bahasa Inggris daripada aku harus menghitung. Ya, ada juga anak itu yang sukanya matematika daripada aku harus menghafal.
menghafalkan IPS, kalau MTK kan bisa ke eksak ya. Itu kita harus mengenal diri kita sendiri, kita nyamannya itu ada di mana. Terus pelajaran yang menjadi best of best-nya kita itu ada di mana, itu kita harus kenal ya sebelum take jauh-jauh ke prodi. Kemudian yang kedua, lihatlah jurusan kita. Kalau kita IPS, tentunya ambil prodi yang soshum ya teman-teman, yang soshum. Tapi kalau kita IPA, kita bisa mengambil ke eksak. Jadi caranya untuk mengenali minat bakat itu kenali diri kita terlebih dahulu, kita sukanya, kita cocoknya, kita nyamannya itu berada di mana, apa yang kita suka itu apa sih? Dan saran aku, jangan pernah ambil jurusan yang tidak kita minati ya teman-teman. Sekalipun itu adalah rekomendasi dari orang tua atau guru. Nih, Kak, tadi katanya harus minta arahan orang tua dan guru dalam memilih jurusan. Iya, emang. Tapi kalau misal itu tidak sejalan dengan kita, jangan langsung diiyakan gitu. Karena kuliah itu lama. Kuliah itu 4 tahun ya. 4 tahun. Kalau kalian terjebak dalam menyesali pilihan prodi, itu akan sangat apa ya tertekan rasanya itu. Jadi kalau kuliah itu jadi nggak semangat, terus kuliah tugasnya nggak dikerjain. Selain meminta arahan sama ortu, kalau misalnya ada ketidaksetujuan, dirundingkan lagi ya teman-teman. Ortu itu bisa di lobby. Di lobby itu I mean like saya lo sukanya ke ini Bu, saya itu mampunya di ini. Jadi please saya maunya prodi ini. Please ibu setuju. Itu orang tua akan memikirkan, jangan tiba-tiba, oh ya udah, akhirnya kuliah dengan terpaksa, padahal nggak minatnya. Itu menyiksa teman-teman sendiri. Makanya kan banyak orang yang salah jurusan. Jadi harus benar-benar diperhatikan, minat bakatnya tadi ada di mana, cara mengenali diri sendiri itu seperti apa, gimana, apa yang kita suka, lakukan. Karena kalau melakukan sesuatu tapi kita tidak suka itu, ya nggak nyaman pada akhirnya gitu teman-teman. Itu, Kak. Sudah, Kak. Hmm. Kakak masih ke-mute ya suaranya? Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu Kak, bagaimana merencanakan untuk menjalin relasi yang positif dengan sesama mahasiswa ataupun dosen demi mendukung pembelajaran, Kak? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara membangun relasi yang positif antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun dengan dosen? Seperti yang telah saya jelaskan tadi, relasi itu sangat penting untuk menunjang kehidupan kita, kemakmuran kita, apa yang kita ingin capai, itu akan bisa memudahkan dari relasi tersebut. Terus, memilih relasi pun jangan asal-asalan, harus selektif ya teman-teman. Gini-gini, misalnya kita punya kenalan orangnya itu baik, orangnya itu suka terbuka, suka menolong kita, itu adalah cikal bakal orang yang bisa buat kita jadikan relasi. Tapi kalau misal kita itu ada temen yang dia itu kan udah terlihat ya perawakan atau misalnya habitnya dia itu seperti apa, itu kalau misal dia negatif vibes, jangan dideketin. Ya, karena balik lagi, pasti harus selektif dalam memilih relasi. Baik itu positif maupun negatif, baik itu sesuai kebutuhan kita maupun tidak sesuai dengan kebutuhan kita, pasti harus selektif memilihnya. Jadi hindarilah orang-orang yang hanya memberikan impact yang buruk gitu kepada kita. Terus caranya menjalin relasi kepada dosen,
yang positif adalah teman-teman harus sering-sering aktif dalam kelas. Kan dosen itu kadang itu ada pertanyaan loh teman-teman, misalnya, ayo siapa yang bisa jawab gitu. Ayo siapa yang mau maju gitu. Ada yang tahu ini, ada yang mau jawab, silakan angkat tangan. Manfaatin momen tersebut, harus dimanfaatin walaupun kita itu belum tahu gitu. Kita hanya punya dasarannya, punya jawaban yang nggak spesifik. Itu boleh banget dijawab. Karena apa sih teman-teman? Karena dosen itu nggak lihat dari jawaban kita benar atau salah, enggak. Tapi bagaimana kita berani menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan tadi. Sering-sering aktif, terus kalau dosen ketemu di jalan, itu disapa, kalau sesama mahram ya boleh salim. Karena apa? Karena attitude is number one ya teman-teman. Relasi itu bisa juga didapetin dari attitude kita kepada orang tersebut. Kalau misal kita orangnya sopan, menghargai beliau, pasti akan dilirik sama beliau. Kayak ya udah akan nyambung aja gitu relasinya. Tapi kalau misal kita sebaliknya, orang itu kayak mau maju, tapi takut maju buat membangun relasi sama kita. Dan sebaliknya, kalau misal kita apa ya namanya punya yang punya positif vibe terus kita ketemu sama orang yang negatif vibe nggak ada akhlaknya itu kan kita pasti nggak berkenan juga sama orang tersebut gitu. Dan untuk membangun relasi yang positif kepada mahasiswa, ikuti teman-teman yang bisa mensupport kamu, yang bisa memeluk kamu dan tidak mengatakan yang buruk-buruk di belakang kamu. Karena saya rasa itu bisa dilihat loh teman-teman. Kayak orang yang mempunyai aura yang positif sama orang-orang yang mempunyai aura sebaliknya itu bisa dilihat. Dan yang jawab itu siapa? Yang menjawab itu ya adalah naluri kita sendiri. Dan kata dosen saya, naluri itu tidak akan bisa berbohong. Seperti itu, teman-teman. Baik, itulah tadi bagaimana kita membangun relasi sesama mahasiswa maupun dosen itu kita harus lebih aktif di kelas bersama dosen dan juga kita ikuti teman yang mensupport kita. Disampaikan lagi kepada teman-teman sekalian jika ingin bertanya, silakan raise hand maupun menuliskan di kolom chat. Oke nih Kak, ini sisa satu pertanyaan dari Google Chrome. Katanya gini, di balik esensi menjadi mahasiswa berprestasi, menurut Kakak apakah ada dampak sosial seolah-olah memberi celah dalam kehidupan sehari? Seperti itu Kak. Mohon maaf Kak, saya kurang bisa memahami maksud soal tersebut seperti apa ya. Ini Kak, di balik menjadi mahasiswa berprestasi, menurut Kakak apakah ada dampak sosial yang memberi celah dalam kehidupan sehari-hari kita? Maksudnya orang-orang yang nggak suka sama kita gitu Kak? Oh, Seperti iya. itu Kak. Oh, iya, iya. Di balik esensi dari berprestasi, apakah ada dampak sosial terhadap kita? Kalau yang namanya orang berprestasi itu kan pasti ada aja orang yang gak sepadan sama kita, kemudian dia jadi iri, itu pasti ada aja teman-teman. Bahkan pun ketika kita membangun personal branding, ya, personal branding itu seperti gini, kalau misal kita pengen dikenal jadi apa sih, kita pengen dikenal sebagai apa sih, itu namanya personal branding. Banyak sekali sekarang itu seseorang yang membangun personal brandingnya di Instagram, atau di TikTok itu banyak sekali. Di balik itu pasti ada orang yang nggak suka, pasti ada masyarakat sosial itu yang nggak selaras dengan maksudnya dia. Dia lagi bangun personal branding, dia lagi menyebarkan positive vibes-nya kepada yang lain, tapi ada juga yang bilang, oh dia cuma pamer, oh dia ria, oh dia cuma pencitraan. Enggak, itu bukan pencitraan atau pamer atau ria, karena zaman sekarang pun kalau nanti di dunia kerja pasti orang ngelamar ke pekerjaan atau HRD-nya nanti itu pasti menilainya salah satunya dari sosmed kita. Jadi sekarang banyak-banyak bangun personal branding yang baik dalam sosmed kita.
Pasti ada teman-teman yang nggak suka itu pasti ada. Karena apa? Karena dia merasa dia nggak sesuai sama kita. Dia kalau bahasanya itu kayak kalah saing gitu loh. Dia kalah saing sama kita. Pasti ada yang nggak suka. Dampaknya seperti itu. Dan itu terus kita harus gimana? Nggak usah didengerin. Nggak usah didengerin. Karena kalau saya pernah baca buku Filosofi Teras itu ya teman-teman, itu bagus banget bukunya tentang self-developing. Ada hal-hal yang emang nggak harus kita ladenin, karena itu berada di luar kendali kita. Salah satunya adalah cemoohan atau omongan orang lain, perlakuan orang lain terhadap kita. Itu berada di luar kendali kita, jadi nggak usah diurusin teman-teman yang seperti itu. Akan selalu ada, karena kita ambil positifnya aja. Kalau misal dia itu mengkritiknya untuk membangun kita, ya kita terima, kita jadiin motivasi. Tapi kalau misalnya dia itu mengkritiknya untuk menjatuhkan kita, ya nggak usah diladenin. Karena orang itu pasti ada yang gak suka sama kita. Bahkan Rasulullah sebaik itu pun masih banyak banget yang membenci. Apalagi cuman pendosa kayak kita gini. Gitu kan. Baik, itulah tadi jawaban dari Kak Kesha. Nah, dikarenakan durasi, maka untuk sesi tanya jawab bisa saya tutup. Nanti jika teman-teman mau bertanya lebih lanjut, bisa nih melalui Instagram Kak Kesha. Kak Kesha, apa nih nama Instagramnya? Boleh di-spill dong, Kak? Boleh banget, Kak. Follow aja teman-teman, nanti aku follow back ya. Itu Kak aku tulis di kolom komentar. Ingat teman-teman, itu ada di kolom chat. Boleh banget nih di DM Kak Kesha untuk bertanya lebih lanjut. Nah, dari sesi sharing sama Kak Kesha, tentunya sore hari ini kita dapat ilmu baru untuk tips lolos PAN PTKIN dan menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, Kak Kesha, boleh nih kasih closing statement-nya? Oke, closing statement dari saya adalah tetaplah berubah, tetaplah berjalan, tetaplah berprogres, meskipun tertatih-tatih. Karena perubahan yang kecil itu akan memiliki dampak yang besar daripada kita nggak berprogres sama sekali. Dan jangan lupa percaya kepada Allah ya teman-teman, pasti diberikan yang terbaik nanti. Wow, daging banget nih. Ini asik-asiknya di webinar di Pionir Muda. Teman-teman, sebelumnya jika nanti mau membagikan insight dari kakak-kakak Kak Kesha, kalian ini bisa tag IG Kak Kesha serta Pionir Muda ya. Acara selanjutnya yaitu kita penyerahan sertifikat. Boleh dibantu nih, teman, untuk share sertifikatnya. Oke, kami ucapkan terima kasih buat Kak Kesia atas ilmunya yang luar biasa sore hari ini, yang pastinya ini bisa jadi bekal teman-teman untuk daftar mempersiapkan diri lolos untuk daftar di PTKIN impiannya dan menjadi mahasiswa HITS berprestasi. Terima Oke, kasih kembali, Kak. baik Kak, kita mau sesi dokumentasi dulu nih. Ayo teman-teman di on cam kan kameranya. Oke, oke. Kak Yani Putri. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Oke, kita ganti lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, kami ucapkan terima kasih buat Kak Kesha. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Berarti udah saatnya nih kita merajut rindu di kemudian hari. Ya, tapi ini bukan yang terakhir ya teman-teman. Karena nantinya di hari yang sama, di jam yang sama, minggu depan webinar potensi bakal kembali lagi dengan tema yang tentunya menarik banget nih teman-teman. Teman-teman juga boleh kasih feedback nih. Dan nantinya akan dikirim di
link di kolom chat maupun di grup webinar Rai Potensi. Dan jangan lupa Pionir Muda ada kelas buat teman-teman yang mau ngembangin diri, yang mau upgrade skill lomba, tips menang awarding, dan tentunya mentoring super kece dari mentor-mentor yang gak kalah kecenya. Langsung aja dicek Instagramnya Pionir Muda dan pantengin terus kelasnya sekaligus promonya. Siapa tahu next kamu yang bakal jadi salah satu orang yang bisa share ilmunya kayak Kak Kesha. Ya enggak Kak Kesha? Iya, Kak. Oke, langsung aja. Oke, kita cukupkan webinar kita pada hari ini. Marilah kita akhiri webinar kita dengan membaca doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dengan ini dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah join. See you di webinar Rai Potensi ke-6 selanjutnya. Saya Nurul Zahira, moderator webinar Rai Potensi ke-5. Pamit undur diri dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya